Teman-teman, hadir di kantor saya Mbak Tia. Ini yang beberapa hari ini menghubungi saya terkait, dalam bahasa sederhananya itu adalah rebutan anak. Nah, ini adalah anak yang menjadi rebutan. Kebetulan si bayi ini sebenarnya bukan anaknya Mbak Tia. Ini anak dari adik tiri ya. Adik tiri yang berhubungan. Jadi ada seorang laki sudah punya istri, berhubungan dengan perempuan, tidak menikah, hamil, bingung anaknya ini mau dikemanain. Kalau mau dikasih ke panti asuhan nggak bisa, bingung, akhirnya menghubungi. Kebetulan Mbak Tia ini nikah 14 tahun tidak punya anak. Nah, ketika dapat kabar ada orang, ada saudara yang punya anak tidak mau mengasuh, ya seneng. Anaknya ini mau diasuh oleh Mbak Tia ini. Kapan Mbak Tia ngambil bayi ini? Sebelum Lebaran tahun 2022 ya, sekitar bulan April. Iya, pas lahirnya ini. Pas lahirnya kesana ngambil. Pas saya dengar dari mama sudah melahirkan, saya langsung OTW ke Bandung. Langsung OTW. Apakah ibu si bayi itu pernah komunikasi dengan Mbak Tia terkait tolong asuh anak saya via telepon? Si ibu bayi ini menyampaikan ke Mbak Tia. Apa yang disampaikan? Waktu umurnya ini masih 5 bulan di kandungan. Oke, 5 bulan di kandungan, ibu bayi komunikasi. Ya. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan pertamanya nanyain teh kalau misalkan ngurus bayi mau tidak. Oke, terus? Terus pas mama ngasih kabar seperti itu, saya bilang ya kalau misalkan dikasih anak, apalagi posisinya saya ya Pak ya, yang 14 tahun menikah, ya, sangat mengharapkan lah gitu ya, sangat mengharapkan anak, terus tiba-tiba dikasih anak ya kayak dapet rezeki nomplok gitu Pak. Oke, senang. Terus akhirnya saya konsultasi sama suami, terus kata suami ya nggak apa-apa, apalagi ini anak saudara katanya kan. Anak saudara, asal usulnya jelas. Iya. Siapa ibunya, siapa bapaknya. Siapa bapaknya. Terus akhirnya saya iyain, dan setelah itu kayak mau cek atau mau USG pun saya kasih biaya. Soalnya setiap kali mau USG katanya mama Dwi nggak punya uang katanya. Makanya nama ibu bayi Dwi ya. Nama ibu bayi ini namanya Dwi. Setiap kali mau cek ke bidan, mau USG selalu tak kasih. Tapi ada bukti-bukti bahwa dia ikhlas ngasih itu ya, si bayi ini ke Mbak Tia. Kalau untuk kata-katanya di by phone. By Tapi phone. saya terakhir chattingan itu ada bukti chat. Kalau anak ini dikasihkan ke saya nggak ngambil. Oke, dia ibu kandungnya tidak akan ngambil lagi. Anak ini dikasihkan ke saya dan nggak akan diambil lagi. Nggak akan diambil lagi. Tapi kok sekarang malah kayak gini? Sekarang kenapa? Dia tidak terima atau apa? Si ibu kandungnya ini? Kalau bilang ke saya alasannya karena sudah ketahuan sama orang tuanya, Pak. Ketahuan kalau dia melahirkan. Oh, sehingga anaknya mau diambil lagi. Iya. Itu siapa yang menyampaikan? Orang si ibu bayi ini yang menyampaikan mau ngambil lagi gitu. Mau ngambil lagi. Terus terakhir kapan chat komunikasi dengan si ibu bayi? Dengan si ibu bayi terakhir komunikasi bulan Mei. Bulan Mei. Dan ada bukti chattingannya, ada bukti kata-kata kalau memang anak ini dikasihkan ke saya dan nggak akan diambil lagi. Nggak akan diambil. Artinya sudah ada pengakuan ya, cuman tidak tertulis. Waktu itu hanya melalui chat. Itu bulan Mei ya, tanggal 21 Mei 2022. Infonya katanya mau dilaporkan ke polisi, itu seperti apa Mbak? Ya itu laporan ke apa? Dia masuk YouTube itu. Oke, nuduhnya seperti apa ke Mbak Tia? Saya ngambil. Oh, dituduh mencuri, ngambil Kalau bayi. namanya ngambil kan berarti mencuri. Sementara saya selama ini Mas digendong aja Mas. Terus selama ini kan saya nggak ngambil, tapi kan saya dikasih, makanya saya terima gitu kan. Kalau misalkan memang bakal kayak gini, saya juga nggak mungkin terima Pak. Kalau misalkan bakal
diambil Nggak lagi. diambil lagi. Apalagi sekarang kan posisinya anaknya udah besar, terus saya ya udah terlanjur sayang sama anaknya. Mbak, andai kata ini masuk ke jalur hukum, Mbak Tia siap untuk mempertahankan anak yang pernah diberikan kepada Mbak Tia itu? Kalau untuk anak saya siap, Pak. Siap semuanya ya? Siap. Karena pada prinsipnya kalau Mbak Tia minta tolong ke saya, tentu saya akan bantu. Karena dilihat dari cerita dan mamanya Mbak Tia kan mau jadi saksi ya, bahwa tidak ada ngambil anak, yang terjadi itu justru diberikan, yaitu saksinya mamanya Mbak Tia, terus juga kakak sepupu, dia juga mau jadi saksi ya, bahwa itu memang secara ikhlas dikasihkan. Bapak pun mau jadi saksi. Bapak juga ya, itu bapak kandung ya, Bapak tiri. bapak tiri mau jadi saksi juga ya. Nah teman-teman, dalam kasus ini memang dari sisi kemanusiaan menurut saya begitu miris ya. Di satu sisi saya juga bisa memahami bahwa ibu kandungnya pengen ngambil lagi, tetapi di sisi yang lain ibu angkat ini Mbak Tia ini juga sudah berapa bulan ini mengasuh? 7 bulan. 7 bulan mengasuh itu sudah banyak suka dan duka merawat anak kecil, anak bayi yang sudah 14 tahun dirindukan itu. Ya tentu ya wis jatuh cinta sekarang ini, kalau mau melepaskan tentu itu sangat susah kan itu. Nah makanya mau kita advokasi, jadi kalau misalnya endingnya kasus ini harus ke jalur hukum, prinsipnya Mbak Tia ini siap, kami pun akan siap mendampingi untuk mempertahankan supaya anak bayi Gania namanya ya, Gania ini tetap bisa diasuh oleh Mbak Tia. Toh diasuh oleh Mbak Tia ini tidak kekurangan, sehat, cantik lagi kan itu loh. Jadi ini menjadi edukasi kepada kita semua bahwa persoalan ini memang sensitif, tetapi kalau itu memang sudah diberikan, idealnya ya tidak diminta lagi.